Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, guru semuanya, para pengajar atau pengampu mata pelajaran proyek kreatif dan kewirausahaan. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan saya. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat, selalu bersemangat, dan selalu dalam lindungan Allah tentu saja. Nah, sebagaimana yang saya janjikan sebelumnya, pada kesempatan kali ini saya akan mengupload modul ajar kurikulum atau membahas ya tentang modul ajar kurikulum merdeka. Utamanya adalah modul ajar yang ketiga, yaitu untuk konten menyusun proposal usaha. Jadi sebagaimana sebelumnya juga sudah saya sampaikan bahwa modul yang saya susun ini berdasarkan konten atau materi yang ada pada mata pelajaran proyek kreatif dan kewirausahaan. Jadi tidak saya susun per tujuan pembelajaran, tapi disusun per mapel, per konten atau materi seperti itu. Nah, untuk modul ini sendiri ya sebagaimana biasanya terdiri atas informasi umum, yaitu dari identitas modul. Jadi seperti biasa ya, ada penyusun, instansi, tahun penyusunan, mata pelajaran, fase, elemen, alokasi waktu, dan sebagainya. Kemudian kompetensi awalnya ini dari materi prasyarat yang harus dikuasai oleh peserta didik, yaitu yang sebelum mempelajari ini adalah materi menyusun proposal usaha. Jadi sebelum diberikan mata pelajaran ini, peserta didik itu harus sudah menguasai materi yang sebelumnya, yaitu tentang menyusun proposal usaha. Kemudian profil pelajar Pancasilanya yang akan dikembangkan di dalam pada bahasan ini, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan, ya, mandiri, kreatif, bernalar kritis, tentang menyusun rencana produksi. Jadi diharapkan peserta didik setelah mempelajari atau melaksanakan kegiatan pembelajaran ini, mereka akan muncul ya sikap atau kemampuan dari pelajar Pancasila ini, yaitu mereka memiliki keimanan, mandiri, kreatif, dan juga bernalar kritis. Untuk sarana dan prasarananya ada video pembelajaran, slide PowerPoint, LCD proyektor ya, seperti yang biasanya kemarin. Nah, ini Bapak Ibu guru bisa sesuaikan dengan fasilitas yang ada pada sekolah masing-masing. Untuk target peserta didik juga disesuaikan ya dengan kondisi sekolah masing-masing, dan tentu saja antara sekolah yang satu dan sekolah yang lainnya itu tidak sama atau berbeda. Untuk model pembelajarannya masih sebagaimana yang kemarin, juga menggunakan model pembelajaran tatap muka, atau juga bisa digunakan dengan menggunakan model pembelajaran jarak jauh luar jaringan atau PJJ luring ya, dan juga menggunakan metode discovery learning dan PJBL. Untuk komponen intinya, komponen inti terdiri dari tujuan kegiatan pembelajaran sebagaimana yang di ATP ya, kemarin juga sudah disebutkan. Untuk tujuan pembelajarannya pada materi ini ada 4 TP. Nah, nanti bisa di copy paste di sini nggih. Kemudian untuk pemahaman bermakna ya, ini meningkatkan pemahaman siswa tentang perencanaan produksi, jenis dan tujuannya, meningkatkan kemampuan siswa dalam menyusun rencana produksi. Nah, pada bagian inti ini juga ada pertanyaan pemantik ya, diantaranya. Jadi Bapak Ibu guru juga boleh sesuaikan ya, intinya ini hanya sekedar contoh, jadi silakan disesuaikan dengan kondisi sekolah atau peserta didik yang ada pada sekolah Bapak Ibu guru semuanya. Nah, ini contoh-contoh dari pertanyaan pemantik. Nah, kemudian pada kegiatan pembelajaran ini menggunakan
sintak PJBL atau Project Based Learning ya. Untuk kegiatan awal seperti biasa, guru mengkondisikan kesiapan belajar, kemudian mengecek dan melakukan presensi, kemudian guru memberikan salam dan meminta salah satu siswa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran, cara menyelesaikan materi, dan bentuk penilaian tugas. Kemudian guru juga menyampaikan rencana dan kegiatan yang akan dilaksanakan, yaitu tanya jawab berkelompok, diskusi, dan menyelesaikan tugas. Untuk kegiatan intinya yaitu menggunakan sintak PJBL, diantaranya adalah menentukan pertanyaan mendasar. Jadi pada langkah kerja ini siswa diberikan atau di stimulus agar mereka bisa bertanya, atau jika siswa tidak bertanya maka guru di sini yang harus memberikan pertanyaan kepada siswa yang mengarah kepada materi. Yang berikutnya adalah mendesain perencanaan proyek ya. Jadi di sini guru dan peserta didik mulai membuat rencana awal tentang bagaimana membuat rencana produksi ya. Jadi proyeknya di sini adalah membuat rencana produksi. Nah, itu sesuai dengan usaha yang telah ditetapkan oleh peserta didik pada pertemuan sebelumnya. Dalam hal ini guru memastikan setiap peserta didik dalam kelompok itu mengetahui prosedur penyusunan rencana produksi dengan kreativitas yang dimiliki. Nah, berikutnya setelah mendesain perencanaan proyek ya, sintak yang selanjutnya adalah menyusun jadwal. Jadi dalam hal ini guru membimbing peserta didik untuk menyusun jadwal aktivitas, diantaranya menentukan timeline dan deadline pengerjaan. Jadi dalam hal ini peserta didik dengan bimbingan dari guru itu melaksanakan aktivitas penyusunan rencana produksi, penyusunan jadwal rencana produksi agar bisa selesai tepat waktu. Nah, agar lebih mudah bisa disusun tabel yang seperti ini ya. Jadwalnya kapan, kemudian rencana aktivitasnya apa, seperti itu, sehingga tidak molor. Kemudian sintak yang keempat adalah monitoring dan evaluasi peserta didik. Dalam hal ini guru memantau keaktifan peserta didik selama melaksanakan proyek, memantau realisasi perkembangan dan pembimbingan jika mengalami kesulitan. Nah, jadi peserta didik dalam kegiatan ini tuh melakukan pembuatan proyek sesuai jadwal, mencatat setiap tahapan dan mendiskusikan masalah yang muncul selama kegiatan proyek. Kemudian yang kelima adalah pengujian hasil. Dalam hal ini guru menilai tingkat pencapaian peserta didik dalam menyelesaikan pembuatan rencana produksi yang ditugaskan. Nah, dalam penilaian ini ya, diharapkan itu akan mampu memberikan umpan balik bagi pemahaman peserta didik. Nah, untuk hasil kinerja ini juga akan digunakan guru untuk menyusun strategi pembelajaran yang berikutnya. Yang keenam adalah evaluasi pengalaman. Jadi dalam hal ini guru melakukan diskusi ringan, diskusi yang bersifat santai atau ringan dengan peserta didik terkait pengalaman selama mengerjakan proyek pembuatan rencana produksi tersebut. Untuk menutupnya ya, sebagaimana biasa peserta didik membuat simpulan mengenai apa yang sudah dipelajari. Kemudian guru memberikan penguatan mengenai materi yang ada dan juga yang telah dipelajari. Kemudian juga menyampaikan kegiatan pada pertemuan berikutnya dan melakukan kegiatan doa bersama. Untuk refleksi, nah ini ada refleksi guru dan juga ada refleksi bagi peserta didik. Nah, nanti silakan disesuaikan juga ya. Untuk asesmennya ini ada penilaian non kognitif ya. Ada juga penilaian kognitif. Yang non kognitif itu terdiri dari presentasi hasil belajar dan penilaian project ya, penyusunan rencana produksi. Untuk yang kognitif ini ada penilaian dari tes tulis.
Demikian untuk modul proyek kreatif dan kewirausahaan ya penilaiannya, dan untuk kegiatan pengayaan dan remedial juga sudah ada di sini. Glosarium juga meskipun masih perlu banyak disempurnakan ya, daftar pustaka dan juga lampiran-lampiran. Mudah-mudahan ya modul ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu guru semuanya. Jangan lupa jika modul ini bermanfaat ya, video ini bermanfaat, silakan tekan like dan subscribe, juga komennya bagaimana, apakah bermanfaat ataukah perlu ada perbaikan seperti itu. Mudah-mudahan ya sekali lagi bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.